Selain sistem pemeliharaan monokultur, ada pula sistem pemeliharaan polikultur. Polikultur ini merupakan sistem pemeliharaan di mana di dalam satu wadah terdapat beberapa jenis ikan yang dibudidayakan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak cuplikan video berikut ini. Ikan melalui sistem polikultur. Apa itu sistem polikultur? Polikultur adalah sistem pemeliharaan ikan dengan cara campuran. Jadi dalam satu kolam itu sobat bisa terdiri atas 2 sampai 3 jenis ikan yang berbeda. Sistem monokultur adalah ketika kolam itu diisi dengan satu jenis, misal satu kolam berisi ikan nila saja, atau berisi ikan gurami saja, atau berisi ikan bilik saja. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang manfaat penggunaan daripada sistem polikultur. Yang pertama, sobat, yaitu penggunaan dengan sistem polikultur ini makanan lebih efisien. Karena sisa makanan yang ada dalam kita penyebaran makanan itu bisa efektif habis. Jadi ketika pada saat ikan sedang lapar, sobat, kita taburkan makanan, nah akan ada sisa makanan yang mungkin belum tentu dihabiskan ya. Ketika sudah kenyang, nah disinilah ikan yang lainnya, yang mungkin yang lebih lambat dalam makannya, kemudian juga ikan yang lebih kecil biasanya cepat lebih kenyang. Nah, jika terdapat sisa makanan di atas kolam, ya, terutama pakan buatan, sobat, itu tidak baik. Jadi diberi makanan yang terlalu banyak juga tidak baik, karena akan membuat airnya juga tercemar, sobat. Kalau tercemar itu artinya kadar oksigen di dalam air tersebut berkurang, cepat jenuh ya. Jadi selain juga ada di dalam kolam sudah ada kotoran ikan, kemudian air di sana juga kadar oksigennya juga terkurangi gara-gara sistem dari jumlah makanan yang ditaburkan terlalu banyak ya, terjadi pencemaran, begitulah kata kasarnya, sobat. Ini tidak bagus. Nah, sistem polikultur ini akan membuat tidak ada sisa-sisa makanan, karena akan semuanya habis ya, seperti itu, akan habis. Yang kedua adalah secara lahan lebih efisien, sobat. Jadi secara lahan lebih efisien dengan kita ada 3 jenis ikan yang dimasukkan di dalam kolam itu, maka kita tidak perlu ada penambahan membuat kolam lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, nilai ekonomisnya juga lebih baik, karena jika misalkan kita budidaya, belum tentu masyarakat konsumen itu membutuhkan ikan itu saja, pasti ada jenis ikan yang lain, misalkan ada yang sama gurami, ada juga yang sama nila, seperti itu, sobat. Selain itu juga kalau memang untuk konsumsi kita sendiri ya, dengan ada 3 jenis, variasi juga lebih banyak dibandingkan hanya satu jenis yang bisa menimbulkan kebosanan, sobat. Nah, itu salah satu manfaat dengan budidaya ikan dengan sistem polikultur. Nah, dari cuplikan video yang tadi kita tahu bahwa sistem pemeliharaan secara polikultur memiliki beberapa keuntungan, yaitu adanya efisiensi pakan dan adanya penjagaan kualitas air, juga adanya efisiensi lahan serta peningkatan produksi karena lebih dari satu jenis ikan yang bisa kita panen ya pada saat panen. Berikutnya, sistem polikultur ini juga sebetulnya memiliki keunggulan-keunggulan yang lain. Yang pertama adalah adanya keuntungan bagi pembudidaya apabila terjadi serangan penyakit yang spesies spesifik. Spesies spesifik itu artinya penyakit ini hanya menyerang spesies tertentu saja, karena kita tahu bahwa di dunia perikanan ada penyakit-penyakit yang khusus menyerang beberapa jenis spesies saja. Contohnya pada serangan KVH pada ikan mas, itu hanya menyerang ikan mas saja. Jika misalnya ikan mas ini dipelihara dengan lele, maka yang diserang hanya ikan masnya saja. Kenapa ini menjadi keuntungan? Karena kalaupun kita kehilangan banyak ikan mas, maka peliharaan lelenya masih bisa bertahan. Nah, disitulah kenapa polikultur ini bisa unggul dibandingkan monokultur. Keuntungan yang kedua adalah biota bisa dimanfaatkan sebagai biokontrol. Jadi pada sistem budidaya polikultur ada beberapa spesies yang bisa dimanfaatkan sebagai pembersih bagi media budidayanya. Contohnya ikan-ikan pemakan lumut atau alge yang mungkin berpotensi sebagai penyebab blooming di kolam. Kita tahu bahwa blooming yang berlebihan tidak baik juga bagi kolam. Dia akan mengontrol populasi alge ini sehingga tidak menyebabkan kerugian di kolam. Nah, ini di sini adalah keunggulan polikultur. Sementara ikan yang lain yang memang tidak memiliki keterkaitan dengan alge atau lumut yang berpotensi menjadi masalah, ya mereka fine-fine aja. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah biokontrol yang tadi dapat meningkatkan efektivitas kerja dan efisiensi biaya operasional.
Ya tentu saja secara logika hal ini masuk akal ya, karena dengan adanya biota yang bisa menjadi biokontrol, maka pengusaha budidaya tidak perlu mengeluarkan energi maupun biaya untuk mengelola wadah atau tempat budidaya yang dimiliki. Jadi kalau misalnya pada kolam beton kita harus membersihkan kolam katakanlah 3 bulan sekali, maka kalau kita memiliki biota yang bisa menjadi biokontrol, pembersihan itu bisa dilakukan 6 bulan sekali misalnya. Karena kolamnya nggak buruk-buruk amat. Ini terkait dengan keunggulan polikultur sebagai salah satu cara untuk menjaga kualitas air yang sudah disebutkan di cuplikan video tadi. Jadi karena kualitas airnya baik, maka pengusaha budidaya tidak perlu mengeluarkan biaya operasional tambahan untuk menjaga kualitas air kolamnya tetap ideal. Menurut penelitian, ikan nila sangat baik jika disatukan dengan ikan lele dumbo dalam kolam. Karena kedua ikan tersebut saling melengkapi, ikan nila dapat hidup di permukaan air karena ikan nila selalu mencari makanan di permukaan air dan senang dengan tempat yang terang atau terkena sinar matahari ya. Sedangkan ikan lele dumbo lebih suka hidup dan mencari makanan di tempat yang gelap atau di dasar kolam dan akan muncul di permukaan jika ia membutuhkan oksigen saja. Karena sifat yang berbeda sangatlah cocok jika keduanya diletakkan dalam satu kolam, karena tidak akan terjadi perebutan kekuasaan atau juga perebutan makanan. Dasar kolam yang ditempati oleh lele dumbo, maka ikan nila tidak akan sempat membuat sarang di dasar kolam, karena jika ia membangun sarang, pasti akan dirusak oleh lele dumbo, dan hal tersebut akan menguntungkan bagi pembudidaya, karena dengan begitu tidak perlu dikawinkan, dan energi ikan akan tersimpan dalam tubuh dan ikan akan cepat besar. Ikan-ikan seperti apa sih yang bisa dipelihara secara polikultur? Yang pertama adalah ikan-ikan dengan relung ekologis yang berbeda-beda. Nah, relung ekologis ini memiliki istilah, yaitu niche. Niche ini adalah batasan di mana organisme itu memiliki kekhasan tentang tempat hidupnya, habitatnya, cara makannya, cara reproduksinya, waktu aktifnya. Jadi niche itu sangat luas, bukan hanya bicara oh ikan ini sifatnya herbivora, karnivora, omnivora, bukan hanya bicara oh ikan ini nokturnal, diurnal, tapi juga secara keseluruhan. Jadi contohnya yang paling mudah adalah lele dibandingkan dengan nila. Nila niche hidupnya adalah di kolom air, di air yang cukup jernih, yang jelas lebih jernih daripada lele. Sementara lele, niche aslinya adalah air yang agak berlumpur dengan sedikit kandungan oksigen. Dia mencari makannya di dasar perairan. Sangat berbeda kan dengan nila yang mencari pakannya di kolom air. Nah, ini namanya niche. Jadi secara keseluruhan, satu dan lainnya itu harus berbeda. Nah, kalau niche-nya ini berbeda, maka ikan-ikan tersebut bisa dipelihara secara bersamaan alias di polikultur. Yang kedua adalah ikan-ikan yang tidak berkompetisi ruang atau habitat. Jadi ini masih ada kaitannya dengan niche tadi. Dalam niche kan ada juga pembatasan mengenai ruang, ya seperti tadi contohnya lele dengan nila. Ruang di sini artinya nila menempati kolom air, sementara lele menempati dasar perairan. Jadi di sini tidak akan berkompetisi. Ketika ruang-ruang yang ada itu dioptimalkan, diisi secara optimal, maka kedua organisme ini tidak akan berkompetisi. Ini juga bisa terjadi pada polikultur ikan dengan jenis lain, misalnya dengan tanaman. Jadi kalau kita bicara tumbuhan air, maka tumbuhan air akan menempati permukaan air. Nah, permukaan air ini tentunya tidak ditempati oleh ikan yang dipelihara, karena ikan yang dipelihara membutuhkan air yang banyak ya. Jadi ikan pasti berada di kolom air atau di dasar perairan. Nah, kan kalau memelihara ikan dengan tumbuhan air yang bermanfaat nantinya bisa dijual ketika panen, ikannya juga bisa dipanen. Jadi ini adalah sebuah keuntungan tersendiri. Kalau misalnya ruang dan habitatnya itu tidak perlu berkompetisi, keduanya bisa tumbuh secara optimal karena tidak ada kompetisi nutrisi. Misalnya tumbuhan air membutuhkan CO2 dan hasil kotoran ikan bisa menjadi makanan bagi tumbuhan dan hasil oksigen dari tumbuhan bisa menyuplai oksigen bagi ikan yang ada di bawahnya, sehingga ikan-ikan ini tidak stres dan pertumbuhannya bisa optimal. Yang ketiga adalah ikan-ikan yang tidak berkompetisi pakan.
Artinya bukan misalnya ikan yang sama-sama karnivora. Sesama ikan karnivora dipelihara berbarengan, sama-sama agresif, ujung-ujungnya saling menggigit. Contoh lele dengan bawal. Lele agresif, bawal pun agresif. Biasanya sih lele yang kalah karena bawal memiliki keagresifan yang lebih tinggi daripada lele. Atau misalnya sama-sama ikan herbivora yang sama-sama pemakan tumbuhan. Pelet yang kita berikan adalah pelet yang mengandung gizi tumbuhan yang sangat tinggi ya. Tapi ikan yang kita pelihara sama-sama ikan herbivora yang membutuhkan pakan yang banyak. Akhirnya terjadilah persaingan perolehan pakan pada ikan-ikan ini. Pada sistem monokultur saja terjadi persaingan pakan antar individu dari spesies yang sama. Bisa dibayangkan kalau spesiesnya berbeda. Tingkat kompetisinya lebih tinggi, tingkat stresnya pun lebih tinggi. Yang keempat adalah ikan-ikan yang bukan pasangan predator mangsa. Ya ini jelas banget. Misalnya kita budidaya ikan karnivora dengan ikan herbivora. Sama-sama ikan pelagis, tidak ada yang ikan dasar. Kita sebut aja misalnya bawal versus gurame. Bawal cukup cepat ya perkembangannya, sementara gurame agak lambat. Kalau kita masukkan gurame dari masih kecil, wah, habis dimakan sama bawal. Jadi bisa aja bawal memakan ikan-ikan gurami benih yang kecil. Akhirnya kita nggak jadi panen gurami. Jadi jangan memasukkan ikan-ikan yang jelas pasangan predator mangsa. Nah, pada ikan-ikan yang seperti ini, yang hubungannya bukan hubungan predator mangsa, maka mereka harusnya bisa di polikultur. Nah, penerapannya seperti apa bisa dilihat dari cuplikan video-video berikut ini. Tidak semua jenis ikan air tawar bisa dilakukan sistem polikultur. Nah, kita harus mengetahui jenis-jenis makanan. Nah, atau kalau kita sebut itu dengan jenis ikan berdasarkan makanannya. Nah, kita kenalin kan ada 3 ya. Yang pertama, ikan karnivora ini jadi lebih senang memakan jenis makanan yang hewani seperti plankton, kemudian siput kecil atau jentik-jentik ya, atau juga makan kata. Ini contohnya apa? Seperti lele, ikan gabus, bawal, ya kalau dia juga piranha itu ya, seperti itu. Nah, kalau herbivora adalah jenis ikan pemakan tanaman ya, kayak daun-daunan ya, seperti gurami lah, seperti itu sobat ya. Kemudian omnivora, ini banyak ya, seperti nila, kemudian ikan mas, gitu, patin. Nah, ini dia omnivora, jadi pemakan segala. Salah satu contoh dalam sistem polikultur ini yang pertama, misalkan ya, ikan seperti ikan nila dengan gurami, kemudian dengan patin. Nah, itu bisa sobat ya. Kemudian sistem polikultur yang lain, misalkan ikan mas dengan ikan gurami, ikan nila. Jadi tidak boleh sobat di dalam satu kolam itu polikulturnya terdiri dari lele, kemudian nila, kemudian gurami. Nah, lele ini yang bersifat karnivora. Artinya apa? Artinya ini tidak bagus gitu. Jadi bisa, karena lele sifatnya memang lebih agresif sobat ya. Agresifnya itu membuat ikan yang lain kayak gurami, nila bisa cepat stres. Nah, ketika stres memang kecenderungannya mereka tidak mau makan itu. Kemudian diserang, nanti bisa dimakan malah sama lele itu sendiri ya. Termasuk juga misalkan ikan gabus ya, tidak boleh dia disandingkan dengan ikan jenis kayak gurami atau nila seperti itu ya. Jadi ikan karnivora tidak boleh disandingkan dengan ikan herbivora sama omnivora. Jadi dalam polikultur ini yang bisa adalah ikan jenis herbivora dengan omnivora ya, seperti itu. Makanya ikan karnivora ini biasanya sistem pemeliharaannya itu dia sendiri. Jadi kalau lele semua, gabus semua, jenis bawal semua seperti itu. Bawal pun juga begitu. Jika ada ikan yang tidak makan, diserang sama dia bahkan dimakan sama dia kalau tidak lapar. Sama seperti monokultur, polikultur juga memiliki kelemahan. Ada beberapa kelemahan polikultur yang bisa kita rangkum, yaitu jika terjadi serangan penyakit umum, penanganan akan sulit dan rumit karena spesiesnya banyak. Tadi kan kita sudah membahas penyakit yang spesies spesifik ya, spesifik terhadap spesies tertentu. Nah, kalau penyakitnya adalah penyakit yang umum yang bisa menyerang semua jenis ikan, maka selain gagal panen besar-besaran, penanganannya pun akan sulit dan rumit karena harus menangani spesies ini dengan cara tertentu, menangani jenis ini dengan cara yang lain, akan sangat rumit. Kelemahan yang kedua adalah di awal penebaran biasanya tingkat stres biotanya itu tinggi. Karena kita harus melakukan penebaran dengan trik-trik khusus, biasanya ikan tertentu dibesarkan dulu, baru dimasukkan benih yang lain yang mungkin ukurannya lebih kecil. Nah, benih yang ukurannya lebih kecil ini biasanya mengalami tingkat stres yang cukup tinggi di awal-awal penebaran. Dan bisa jadi akan menyebabkan ikan-ikan yang ukurannya lebih kecil tadi mengalami mortalitas yang cukup tinggi. Jadi kita harus siap-siap gimana caranya supaya yang lebih kecil itu tidak stres. Namun, apabila pun jenisnya itu tidak satu lebih besar
satu lebih kecil, tingkat stresnya juga kemungkinan besar akan cukup tinggi. Karena untuk polikultur itu biasanya wadahnya adalah wadah buatan, maka ikan-ikan ini sudah harus beradaptasi dengan wadah buatan dan harus beradaptasi juga dengan alur ekologis yang akan terbentuk di dalam kolam. Alur ekologis ini maksudnya apa? Maksudnya mereka harus beradaptasi dengan kompetisi-kompetisi yang mungkin terjadi. Beda spesies, mereka juga harus beradaptasi nih. Misalnya hewan yang di atas harus belajar dulu, jangan sampai ke bawah-bawah. Misalnya di kolam air atas ya, jangan sampai ke dasar-dasar perairan, takut diserang. Atau mungkin hewan yang di dasar perairan harus beradaptasi dulu, nggak usah naik ke atas ketika mau cari makanan, karena akan mengganggu yang lain. Dan ini mungkin membutuhkan waktu agar spesies-spesies yang dipelihara bisa beradaptasi satu sama lain. Kelemahan polikultur yang ketiga adalah jika pemberian pakannya tidak mencukupi, maka populasi biota budidaya ukurannya bisa tidak seragam. Padahal kalau kita melakukan budidaya, kita memiliki target ukuran biota yang cukup seragam agar bisa dipanen. Kalau ukurannya tidak seragam, maka akan susah panennya. Karena ketika ikan yang satu siap dipanen, ikan yang lainnya mungkin belum siap dipanen sehingga panennya hanya sedikit, secuil. Nah, makanya untuk polikultur ini harus sangat rajin dan cermat dalam pemberian pakan.